Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh dalam keadaan baik saat ini. Kenapa saya begitu yakin kita dalam keadaan baik? Kalau betul-betul Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan kurang baik atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya berkata, percayalah Bapak Ibu Saudara, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Kenapa saya bisa berkata demikian? Sebab firman Tuhan berjanji bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini pasti atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan sedang punya maksud di balik semuanya itu. Dan apa yang Tuhan maksudkan pasti untuk kebaikan kita. Itu sebabnya saya katakan kita ini adalah orang-orang yang terjaga dan terpelihara aman bersama dengan Tuhan. Sekalipun belum tentu dengan cara, dengan situasi yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah bahwa kita ini selalu dilindungi, kita ini selalu dijagai, sebab Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah perisai bagi setiap kita. Tema kali ini Bapak Ibu Saudara saya angkat sang induk. Apa yang dimaksudkan dengan sang induk? Tentu ada satu ilustrasi yang saya ingin sampaikan, tapi setelah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, apapun keadaan kami saat ini, kami harus akui bahwa kami ini adalah orang-orang yang terjaga aman bersama-Mu. Sekalipun mungkin saat ini kami sedang dalam keadaan yang kurang aman, mungkin saat ini kami dalam keadaan yang kurang baik, tetapi kami percaya, Ebenezer, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Badai boleh datang, pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, tekanan boleh datang, tapi sungguh hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang, sebab di dalam Engkau kami menemukan perlindungan, kubu pertahanan, dan sauh bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa. Tuntun kami di dalam renungan singkat ini, supaya kami boleh dikuatkan untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Kita buka Mazmur 28 Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkannya mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama
lamanya. Di ayat yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ketika suatu saat saya sedang pelayanan di daerah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada beberapa ekor anak ayam yang sedang berlarian ketakutan karena dikejar seekor ayam jantan besar. Beberapa anak ayam itu segera mencari perlindungan dengan berlari menuju induknya. Namun sebuah pemandangan yang luar biasa yang saya saksikan saat itu adalah belum sampai anak-anak ayam itu ke induknya, sang induk sudah mengangkat kedua sayapnya, sehingga anak-anak ayam itu pun segera masuk ke dalam dekapan kedua sayap sang induk. Maka ayam jantan itu pun sudah tidak bisa lagi mengejar mereka, karena sang induk sudah melindungi mereka. Anak-anak ayam itu pun sudah tidak perlu lagi berlari. Mereka tidak perlu lagi merasa khawatir, karena sekarang mereka sudah merasa begitu aman dan nyaman berlindung pada dekapan sang induk. Saat saya menyaksikan kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, saya berkata dalam hati, betapa indah gambaran perlindungan seperti itu. Kalau saja kita mau menyadari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita pun mengalami seperti yang dialami oleh anak-anak ayam tersebut. Berapa sering kita merasa begitu khawatir saat kita berada di dunia yang penuh dengan ancaman ini. Berapa sering kita merasa was-was karena seolah-olah selalu ada yang mengejar-mengejar kita dalam hidup ini. Bahkan setiap kali kita terbangun pada pagi hari, kita sudah diserang dengan begitu banyak pemikiran. Bagaimana kita harus berhadapan dengan pimpinan di kantor yang begitu arogan dan begitu membebani. Bagaimana caranya kita harus membayar semua tagihan-tagihan dan biaya-biaya kehidupan lainnya. Atau jika seorang pelajar, bagaimana jika kita harus bertemu dengan guru atau dosen killer dengan suara menggelegar dan tatapan yang mata yang sinis itu? Atau mungkin ada juga yang gelisah menjelang jam 12 siang karena takut nanti akan ada debt collector yang datang untuk mengambil cicilan kredit sepeda motor yang belum ada dananya sampai saat ini. Dalam keadaan seperti itu, seringkali kita lupa, bahkan mengabaikan keberadaan sang induk, yaitu Bapa kita yang berjanji untuk selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Kita bahkan seringkali sibuk sendiri dengan urusan pribadi kita, mulai dari pagi hari sampai menjelang tidur. Kita bahkan melupakan dan mengabaikan bahwa sesungguhnya kita punya Bapa sebagai induk yang selalu setia, menunggu, bahkan menanti untuk mendekap anaknya yang sedang berada dalam kegelisahan atas berbagai persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Saat ini biarlah kita menyadari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Bapa dengan konsisten berdiri menanti kedatangan setiap kita yang terengah-engah berlarian dengan tanpa tujuan yang jelas. Karena saat kita berada dalam ketakutan, Bapa tidak hanya memberikan sayapnya untuk melindungi, bahkan lebih daripada itu, Ia bahkan mampu memberikan
ketenangan, ketentraman, kedamaian, bahkan berkat yang berkelimpahan. Bahkan di saat musuh datang menyerang, bukan kita sendiri yang melawan, tetapi Bapa yang selalu menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita percaya dan mau menghargai dan selalu berharap kepada Bapa sebagai tempat perlindungan yang teguh bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, larilah kepadanya sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sau bagi jiwaku. Mari sama-sama kita katakan, kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sau bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sau bagi jiwaku, sau bagi jiwaku, sau bagi jiwaku. Hanya Engkaulah Tuhan
kami mengadu, tempat kami berharap hanya kepadamu. Jangan pernah jauh dari Tuhan, sebab kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Mendekatlah, berlarilah kepadanya, maka Dia akan membuka kedua tangannya untuk menyambut kehadiran kita, untuk melindungi, menaungi kita dengan sayap kasih-Nya, sehingga kita boleh tinggal dengan aman dan tentram di tengah-tengah badai yang mungkin sedang menerpa hidup kita hari ini. Berharap dan mengandalkan Tuhan selalu, maka engkau akan melihat bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Tuhan yang tak pernah berbuat salah, maafkan kami Tuhan, karena sekalipun kami seringkali mendengar firman tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau dengan pikiran kami. Ada terlalu banyak cara-Mu yang sulit untuk dapat kami mengerti. Ada terlalu banyak rencana-Mu atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi. Seringkali kami merasa begitu takut dan khawatir ketika kami harus menjalani hidup ini. Seringkali kami merasa seakan Engkau sedang berdiam diri, sementara kami sudah hampir tenggelam dalam samudera kehidupan ini. Kami merasa sakit, lelah, dan letih yang dalam, sehingga itu mengakibatkan luka di hati kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat bersikap sebagaimana Hana bersikap saat menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Beri kami kekuatan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Namun sekalipun tidak mudah, kami yakin asalkan bersama-Mu, maka kami akan cakap menghadapi kenyataan apapun yang tengah ada dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.